Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk bacaan kali ini. Pertama saya lihat chart hari ini. Saya tuh nggak langsung nemu apa sih ceritanya ya. Jadi kalau saya lihat langsung yang ini seperti all over the place gitu ya. All over the place itu kayak istilah kalau kita tuh nggak punya grip sama sekali, nggak punya tema khusus gitu, kayak kita sedang floating aja. Sorry bahasanya saya lagi nggak bisa nemu kata-kata yang apa ya, bikin kita tuh kayaknya nggak ada perasaan jelas gitu loh. Mungkin kita ingin ngerjain sesuatu tapi belum siap, atau kita rasanya pengen sibuk tapi kok nggak ada yang dikerjain. Kita sibuk mengerjain sesuatu tapi kok rasanya ada yang harus dikerjain yang lain, tetapi apa ya nggak nemu gitu loh. Jadi perasaan seperti itu yang pertama saya lihat untuk chart hari ini ya. Di sini juga sebenarnya ada gambar segi 4, tapi saya juga seperti tidak menemukan cerita khusus gitu loh. Atau tidak ada cerita baru aja, tidak ada cerita baru karena barangkali juga ini bukan energi yang baru ya. Jadi kalau saya lihat bulan kan pada hari ini ada di Leo, membuat trine dengan Jupiter. Tapi kalau secara umum kita lihat posisinya bulan di sini sih lumayan positif, dan bulan juga sebentar lagi conjunction dengan Venus yang ada di Leo. Venus di Leo itu happy ya, happy, dia bisa optimal. Dan Venus yang trine dengan Chiron ini juga hal yang positif. Jadi kayaknya sih entah apa ya, mungkin rasanya seperti tanpa ada ekspektasi apa-apa tiba-tiba kita kayak dapat cuti gratis gitu loh. Artinya kita nggak niat cuti, kita nggak niat istirahat, tapi kita dapatnya sore hari kita nggak ngerjain apa-apa dan kita tetap happy aja dan nggak ada konsekuensi besar. Rasanya sih seperti itu yang saya lihat ya. Jadi ya mudah-mudahan hari ini kita bisa pakai, kalau kita udah dengar dari paginya, kita mudah-mudahan hari ini kita bisa pakai untuk just mencoba untuk tenang aja. Kalau belum ada yang bisa kita lakukan, ya tenang aja gitu loh. Artinya memang belum jatahnya aja, belum waktunya. Jadi kayak di sini kan gambarnya kayak, kalau saya ngelihat gambar kapal itu kan biasanya moving, tapi ini saya lihatnya lebih floating ya. Tadi yang saya ceritakan emosinya tuh floating, kayak melayang gitu, melayang kayak kita nggak ada upaya tapi kayak kita gerak sendiri. Iya barangkali seperti itu ya. Jadi kayak energi untuk menggerakkan kita itu datangnya bukan dari motivasi kita, tapi kita tetap bergerak dari satu sisi, satu tempat ke tempat yang lain ya. Kita juga perasaannya happy, merasa beruntung ya. Tadi bulan yang trine dengan Jupiter, bulan yang sebentar lagi juga conjunction dengan Venus dan trine dengan si Chiron, itu adalah hal yang positif. Dan kalau kita lihat sebenarnya ya, di sini kan bulan ada di 7 derajat Leo, matahari ada di 2 derajat Venus Virgo. Kalau kita lihat ini kan sebentar lagi bulan baru ya. Aspek mana? Exact aspek, sorry. Conjunction. Iya. Ini tanggal 27. Jadi 2 hari lagi bulan baru di pukul 3 sore waktu Indonesia bagian barat. Jadi masih ada 1 hari menjelang kita akan masuk ke bulan baru. Anyway, kita lihat dari satu kartu yang jumping, raise or promotion ya. Ini juga kartu yang positif banget. Mana gambarnya cantik banget ya, gambar bunganya di kepala itu kan
menunjukkan kebahagiaan, keindahan. Warna kuningnya itu kebahagiaan, dan ini kita lihat wajahnya tersenyum dengan apa ya, dengan sangat feeling so good ya, feeling pretty gitu loh, merasa beruntung. Congratulations, an increase in your abundance flow awaits you. This is the result of your positive focus and willingness to take action based on your divine guidance. Keep up the good work. Ya, ini kartu yang positif juga untuk hari ini. 3 kartu dari Secret Traveler ini. Kartu previous events-nya, Rejuvenating Rain, Clear the Past, Heal the Present. Saya pikir ini juga menggambarkan bulan yang conjunction dengan Venus dan membuat trine dengan Chiron. Jadi kita punya kesempatan untuk memahami apa yang sudah kita lalui, berdamai dengan apa yang sudah terjadi, dan fokus untuk healing ke depan, feeling good untuk berjalan ke arah depan. Dan itu kayaknya effortless gitu ya, keep going forward untuk current situationnya. Jadi ini sama kayak gambar kapalnya tadi ya. Jadi memang kayaknya somehow universe itu sudah menyediakan jalan. Yang perlu kita lakukan adalah kita bersedia untuk menjalani apa yang sudah ada di depan jalan kita. All is possible. Jadi kemana arahnya kita nggak perlu susah payah sekarang ya, menuju satu titik, jalanin aja gitu, nggak usah banyak rencana. Hari ini adalah tentang floating tadi, ada perasaan floatingnya itu apa ya, kental sekali. Tapi kalau menurut saya mungkin memang dalam 2 hari ini kita nggak bisa terlalu banyak apa ya, berencana, karena anything's possible gitu. Dan kita sebenarnya sudah diarahkan ke tempat yang terbaik. Anyway, kalau kita percaya itu, kita akan bisa mengarahkan 2 hari ke depan itu dengan perasaan yang lebih positif. Jadi ini sama ya situasinya. 8 of Cups itu kan sebenarnya penggambarannya adalah ketika sudah waktunya. Ini bulan baru juga ya, matahari dan bulan ketemu kan. Jadi ini bulan baru ketika ada satu hal yang membuat perubahan ya, karena memang udah timing ya, divine timingnya, kita kayak bersedia untuk mengubah haluan dari tempat yang tadinya kita sangat harapkan. Jadi kan gambar 8 cups itu adalah yang kita tumpuk perlahan-lahan ya. Jadi aku kepingin katakannya gampangnya contohnya mengumpulkan baju 8 warna gitu ya. Kita belinya satu-satu, merah sama kuning, hijau. Jadi kan sampai koleksi kita penuh gitu ya. Tetapi setelah penuh ada 8, kok kayaknya kita juga nggak kepengen apa-apa gitu. Akhirnya ya udah ditumpuk aja terus kita pergi gitu. Perasaan seperti itu. Jadi ada sesuatu yang kita upayakan dengan sepenuh hati. Kita dengan bangga bisa menunjukkan bahwa saya berhasil mengumpulkan dengan penuh kesabaran. Tapi kok by the end of di akhir hari, kenapa kok kita merasa meninggalkan 8 warnanya itu baik-baik aja, nggak ada yang kehilangan juga. Karena tantangannya di sini adalah determinasi. Jadi kayak barangkali determinasinya itu kuat di depan tapi nggak terlalu kuat di belakang. Dan kayaknya memang hari ini tidak perlu untuk terlalu ngotot ya. Somehow kita let go aja. Queen of Swords itu let go sebenarnya, karena kayak ada perasaan. Jadi kan tadi kan kiasan 8 warnanya itu yang diupayakan setengah mati sampai jungkir balik, tetapi ketika dikumpulin tuh terus tiba-tiba kayak ngerasa, kenapa ya kemarin aku gitu ngototnya, padahal ketika udah didapat juga nggak gitu-gitu amat, apa coba manfaatnya. Jadi kayak
kita udah berupaya setengah mati, tetapi ternyata kita menemukan bahwa yang kita pikir itu rewarding buat kita, rewarding sih, cuman nggak segitunya aja. Ternyata ada hal lain yang lebih menarik daripada hal tersebut, dan kita bisa memberi makna bahwa barangkali yang itu cuman satu ladder, satu anak tangga yang kita memang harus lewati tanpa kita perlu tahu untuk apa kita harus melewati anak tangga tersebut. Kayak kita promosi, tetapi kita nggak ngerasa memang promosi itu adalah hal yang kita inginkan. Dan semua ini pada akhirnya adalah kita tidak terlalu ingin untuk membahasnya juga. Jadi tadi ya, kayak all over the place-nya itu kayak cerita ini lagi ya. Jadi kenapa sih kalau kita keganggu dengan kondisi bahwa kita nggak ngapa-ngapain ya, artinya kan kita sedang berpikir, oh saya seharusnya ini, saya seharusnya itu, tapi kok nggak bisa ya gitu. Jadi ada perasaan ini adalah waktu untuk istirahat ya, atau kita bisa mengambil kesempatan ini untuk istirahat, tetapi kok otak kita kayak terus kayak kerja keras terus berpikir bahwa ini sebenarnya ada apa ya. Jadi berusaha untuk mencari jawaban dari sesuatu yang pada akhirnya nggak ada apa-apa juga. Satu pesan terakhir ini, untuk hari ini, when people are nice to you, be kind. When people are not nice to you, be kind. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, mau bagus mau jelek, ini kan digambarkan dengan people nice dan people not nice gitu ya. Kita tetap konsisten menjadi diri kita. Jadi kayak kalau saya tadi cerita tentang floating ya, kita jangan kehilangan core-nya kita. Kita bisa kayak kita berenang kan, kita ngambang gitu ya. Kita nggak kehilangan kendali, kita nggak panik, kita biarkan badan kita di bawah arus karena kita yakin kita nggak akan lari, kita nggak akan tersesat dari kolam tersebut, karena ini ada di kolam, bukan di tempat yang arusnya besar. Seperti itu ya. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang positif, di mana kita bisa mengambil kesempatan ini kalau memang resonate, untuk tidak terlalu khawatir sesuatu. Don't overthink. Kalau kita bisa mengerjakan sesuatu, kerjakan. Kalau tidak bisa ya let it go. Oke? Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.